Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Al-Ghifari. Dan pada kesempatan ini, saya akan coba membuat praktikum sederhana untuk menguji hubungan antara kuat arus dengan beda potensial. Seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa kuat arus itu disimbolkan dengan A gitu ya, atau I ya. Satuannya itu ampere yang disimbolkan A. Kalau misalnya beda potensial itu disimbolkan dengan V yang memiliki satuan volt seperti itu. Bagaimana cara kita menguji hubungannya? Nah, di sini kita akan coba membuat konstruksi listrik sederhana seperti itu. Yang dimana kita itu membutuhkan baterai, kabel, amperemeter, dan bohlam untuk menjadi resistor gitu ya. Kenapa kita membutuhkan sebuah resistor gitu ya? Karena hubungan antara kuat arus dan beda potensial ini itu sangat berkaitan erat dengan resistor gitu seperti itu. Oleh karena itu, kita memerlukan resistor gitu ya untuk percobaan kali ini seperti itu. Oke, kita akan coba buat rangkaiannya seperti itu. Nah, untuk rangkaian ini kita itu akan membuat Kita itu akan membuat 4 percobaan gitu ya. Yang dimana dari 4 percobaan ini akan kita simpulkan satu simpulan yang sama gitu ya. Kenapa kita memerlukan 4 percobaan? Supaya kita itu mendapatkan sampel ataupun hasil dari percobaan yang akurat seperti itu. Nah, kita akan coba buat rangkaian listrik sederhananya. Ini adalah kabel gitu ya. Sebentar. Kita akan coba memasang amperemeter di sini. Kita pasang kabel lagi. Kemudian setelah kabel kita pasang lampu, kita pasang kabel lagi di sini. Gitu ya. Kenapa dibuat kotak ya supaya simetris ya gitu. Nah, kemudian ini kita sambungkan seperti ini. Oh iya, kita coba samakan ya untuk beda potensial dari si baterai ini. Gitu ya. Kita coba samakan di angka 1,5 volt. Seperti itu. Saya samakan di angka 1,5 volt. Nah, kita coba tunjukkan value-nya gitu ya. Untuk ohm ininya kita coba kecilkan resistornya menjadi 1 ya. Menjadi 1 ohm. Kenapa 1 ohm? Supaya terlihat aja gitu ya. Supaya lebih enak gitu ya kita melihat perbandingannya seperti itu. Oke, ini untuk percobaan pertama gitu ya. Untuk percobaan pertama, ketika beda potensialnya itu 1,5 volt gitu ya. Ternyata rangkaian listrik ini tuh memiliki kuat arus 1,5 ampere gitu ya dengan resistor 1 ohm ini gitu ya seperti itu. Oke, kita coba ingat-ingat ketika resistornya 1 gitu ya dan ketika beda potensialnya itu 1,5 kita memiliki kuat arus sebesar 1,5 ampere seperti itu. Oke, kita coba maju ke percobaan kedua gitu ya. Kita maju ke percobaan kedua. Dan percobaan kedua kita akan memakai baterai yang sama ya, 1,5 volt juga. Kita coba atur gitu ya. 1,5 volt. Nah, setelah itu kita coba pasangkan di rangkaian listrik ini. Kita coba pasangkan. Kita coba sambungkan. Oke. Ternyata dengan resistor yang sama gitu ya. Resistor yang sama, kita tidak akan merubah resistor sama sekali. Ternyata ketika 3 volt kita gunakan untuk beda potensial rangkaian listrik ini, ternyata dihasilkan kuat arus sebesar 3 ampere seperti itu. Mungkin di sini pun kita sudah mendapatkan pola yang sama ya, gitu seperti itu. Tapi kita tidak akan puas sampai sini, kita akan coba tambahkan kembali untuk mendapatkan sampel yang lebih akurat lagi gitu ya. Kita coba pakai spesifikasi baterai yang sama lagi. Jadi ada 3 baterai 1,5 berarti semuanya beda potensialnya menjadi 4,5 gitu ya. Semuanya sama. Kita coba sambungkan. Gitu ya. Kita sambungkan. Nah, ternyata ketika ketika beda potensialnya itu menjadi 4,5 volt, kuat arusnya itu menjadi 4,5 ampere seperti itu. Oke, kita akan coba menggunakan satu baterai lagi. Yang dimana baterai ini itu
sama 1,5 volt juga kita aturnya agar sama. Jadi ketika 4 buah baterai ini digabungkan menjadi sepenuhnya ada 6 volt gitu ya untuk beda potensialnya gitu ya. Oh, kelebihan, oke. Setelah itu kita akan coba potong ini dan kita coba sambungkan baterainya. Sambungkan. Ternyata beda potensialnya itu setelah menjadi 6, kuat arusnya pun berubah menjadi 6 ampere seperti itu. Nah, untuk kita dari percobaan ini kita sudah mendapatkan pola yang sama sebetulnya ya dari pola ini. Ketika beda arus ataupun ketika beda potensial ini digabung gitu ya. Ketika beda potensial ini Ketika beda potensial ini ditambah, maka kuat arus pun akan bertambah seperti itu. Ketika pun sebaliknya, ketika beda potensial ini dikurangi, maka tentu saja kuat arus pun akan berkurang. Kita bisa melihat di sini ya. Misalnya kita kurangi nih, set, tuh ini pun berkurang langsung gitu, seperti itu. Oke, kita akan coba lanjut kepada tabel untuk mengetahui berbagai macam kesimpulan yang ada seperti itu. Oke, ini merupakan tabel yang akan kita coba teliti berdasarkan hasil penelitian tadi gitu ya. Kita sudah melakukan penelitiannya, kita coba tinggal masukkan semua angka yang kita dapatkan dari penelitian tersebut ke dalam tabel ini. Untuk kita simpulkan beberapa hal yang dimana simpulan ini akan menentukan bagaimana hubungan antara voltage dan current intensity. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada materi yang tadi antara hubungan antara voltage dengan ampere atau kuat arus, kenapa sih di sini saya coba buat istilah baru gitu ya, current intensity gitu ya. Nah, justru itu bukan istilah baru ya teman-teman semua, tapi ini adalah istilah yang ditemukan gitu ya oleh penemu langsung dari kuat arus gitu ya. Sebetulnya kan seperti yang kita tahu bahwa kuat arus itu tuh kalau bahasa Inggrisnya itu current gitu ya. Tapi kenapa simbolnya I gitu ya, seperti itu. Jadi sejarahnya ketika ditemukan kuat arus ini sang penemu gitu ya, apalagi namanya Mary Ampere gitu ya, menamakan kuat arus itu bukan hanya sebatas current aja, tapi dia itu menamakan current intensity. Oleh karena itu current intensity ini itu dinamakan atau disimbolkan dengan I gitu ya. Jadi itulah asal usul simbol I untuk kuat arus. Mungkin itu hanya intermezzo gitu ya. Tapi kita akan coba lanjutkan gitu ya. Seperti yang kita sudah coba tadi, kita memakai ataupun melakukan 4 percobaan gitu ya. Untuk percobaan pertama kita menggunakan 1,5 volt gitu ya, yang dimana amperemeter menunjukkan angka 1,5 ampere gitu ya. Kemudian kita coba bagikan antara V per I dihasilkan angka 1 seperti itu. Untuk percobaan kedua kita coba masukkan kembali, ketika kita coba tambahkan baterai satunya lagi menjadi 3 volt gitu ya, si beda potensialnya ternyata amperemeter juga menunjukkan ataupun menambah gitu. Kuat arusnya itu bertambah juga menjadi 3 gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ketika kita bagi V per I itu menjadi 1 gitu ya hasilnya. Kemudian yang percobaan ketiga kita menggunakan 3 baterai yang dimana si voltage-nya itu berubah menjadi 4,5 volt gitu ya, dan kuat arusnya pun berubah gitu, bertambah, sama-sama bertambah menjadi 4,5 ampere gitu ya. Dan kemudian ketika kita bagikan antara voltage dengan kuat arusnya itu menjadi 1 gitu ya, menunjukkan angka 1 seperti itu kita bagi. Kemudian yang keempat, kita menggunakan 4 baterai yang dimana ketika kita jumlahkan semua voltage-nya itu menjadi 6 volt gitu ya. Yang dimana ketika kita menggunakan 4 baterai yang ketika dijumlahkan jadi 6 volt itu, ternyata kuat arusnya juga bertambah menjadi 6 ampere juga gitu ya. Pun sama ketika kita coba bagikan antara voltage per current intensity atau misalnya beda potensial per kuat arus, hasilnya juga menjadi 1. Nah, dari percobaan ini kita sudah mendapatkan satu kesimpulan yang dimana voltage ini ataupun si beda potensial ini berbanding lurus dengan intensity ataupun berbanding lurus dengan kuat arus. Ketika voltage ditambah, maka kuat arus pun akan bertambah juga. Pun sebaliknya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, gitu ya, bahwa ketika voltage-nya berkurang maka tentu current intensity juga berkurang. Itu yang dinamakan dengan perbandingan senilai gitu, seperti itu ya. Ketika satu bertambah maka yang lain pun bertambah seperti itu. Nah,
Kemudian kita coba analisis gitu ya untuk tabel yang ketiga antara V per I. Kenapa kita membutuhkan kolom tabel V per I ini gitu ya. Nah, kita coba ingat-ingat kembali nih teman-teman semua. Resistor yang kita gunakan tadi kan bohlam ya, ataupun lampu seperti itu. Resistor yang kita pasang itu berapa sih? Berapa sih besaran resistornya? Ternyata kita itu menggunakan besaran resistornya itu adalah 1. Ingat gak teman-teman semua? Kita menggunakan angka 1 untuk resistornya. Dan ternyata ketika kita coba bagikan antara V per I gitu ya, itu akan menunjukkan resistornya seperti itu gitu ya. Akan menunjukkan resistornya. Apakah betul seperti itu? Ya tentu saja betul. Walaupun kita coba menggunakan angka yang berbeda untuk voltage dan ampernya, kita kan sudah sepakat untuk tidak merubah besaran resistor gitu ya tadi itu. Dan ternyata kita ketika menyepakati hal tersebut ternyata betul gitu ya. Ketika voltage berubah, kuat arus berubah, tetap gitu ya V per I-nya itu tidak berubah, tetap di angka 1 seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa V per I ini adalah menunjukkan resistor yang kita gunakan untuk suatu rangkaian seperti itu. Oke, kalau misalnya seperti itu maka dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwa rumus dari R itu adalah V per I seperti itu. Nah, kalau kita coba analisis kembali nih si rumus ini. Tadi kan sudah kita dapatkan ya, yang pertama bahwa voltage itu berbanding lurus dengan kuat arus. Iya kan? Betul? Nah, kita coba bandingkan aja gitu ya. Ketika kita menggunakan resistor yang sama gitu ya. Ketika kita menginginkan suatu nilai resistor yang sama gitu ya, maka ketika V-nya bertambah maka I pun harus ikut bertambah gitu seperti itu. Misalnya kita menginginkan resistor 1 tadi seperti yang tadi. Ketika V-nya bertambah gitu ya, maka ampere kuat arusnya pun harus bertambah seperti itu. Kemudian kita pun sudah menunjukkan ya bahwa kuat arus berdasarkan rumus ini sudah didapatkan bahwa kuat arus itu berbanding terbalik dengan resistor gitu ya seperti itu. Coba aja kita coba analisis gitu ya. Ketika kita coba menambah kuat arus gitu ya pada rumus misalnya voltnya itu yang tadi 6 misalnya. Ketika kita menggunakan amperemeternya itu 6 gitu ya. Maka resistornya itu 1 gitu ya. Tapi ketika kita menambah misalnya resistor kuat arusnya itu menjadi 12 misalnya, maka resistornya malah berkurang gitu ya. Jadi ketika kuat arusnya bertambah, maka resistornya itu akan berkurang. Maka oleh karena itu kuat arus itu dinyatakan berbanding terbalik dengan resistor seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah kuat arus pun gitu ya. Bukan, yang ketiga, resistor berarti berdasarkan rumus ini itu akan berbanding lurus dengan voltage-nya atau akan berbanding terus dengan beda potensialnya. Coba aja ketika kita menambah voltage-nya, misalnya amperemeternya tetap nih 1 misalnya. Kita memakai voltage-nya itu 2 misalnya. Bahkan 2 bagi 1 itu adalah 2 gitu. Maka resistornya itu adalah 2. Nah, ketika kita coba tambahkan resistor menjadi 4 misalnya, maka resistor pun akan ketika kita tambahkan beda potensialnya itu menjadi 4, maka resistor pun akan menghasilkan angka 4 seperti itu. Maka ketika voltage-nya bertambah, maka resistor pun akan bertambah. Maka voltage itu akan berbanding lurus dengan beda potensialnya seperti itu. Jadi ada beberapa kesimpulan teman-teman. Jadi ada 3 ya. Ini yang ketiganya Bapak saya tulis di sini. Jadi yang pertama itu voltage ataupun beda potensial itu berbanding lurus dengan kuat arus. Kemudian yang kedua, kuat arus itu berbanding terbalik dengan resistor, gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, resistor itu berbanding lurus dengan voltage-nya atau beda potensialnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ingin mencoba sendiri dengan menggunakan media visual tadi, saya itu tadi menggunakan petcolorado.edu ya kalau nggak salah nama websitenya itu. Coba teman-teman si amperemeternya di setting sama gitu ya, di setting sama. Coba aja coba naikkan gitu ya antara voltage dengan si resistornya gitu ya. Mereka berbanding lurus gak gitu seperti itu. Coba teman-teman coba di rumah masing-masing. Oke, itu merupakan video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan video mengenai hubungan antara voltage dengan kuat arus yang ternyata malah kita pun menambah gitu ya menjadi hubungan antara voltage, kuat arus dan resistor gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini untuk mendukung jalannya channel ini gitu ya. Oke, saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan saya tutup dengan baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.